Baik, selamat sore semuanya. Sore. Sore. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, ada baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Justus Lalai, NIM 1930 2050 2032. Saya Sony Andri Basimbiring dengan NIM 1930 2050 2044. Saya Wilhelmus Telambanua, NIM 1930 2050 2030. Saya Burasenipar dengan NIM 1930 1050 2015. Baik, untuk selanjutnya kita sebaiknya mengawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita mulai diskusi kita. Saudara Willy, silakan untuk share screen. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, silakan untuk teman-teman bila ada yang mau dibahas. Kita mulainya dari mana nih, teman-teman? Izin masuklah, biar saya mengawali. Oh ya, baik. Jadi tugas kita ini yaitu mendiskusikan mengenai pedoman penyusunan proposal dari mata kuliah profesi dan kewirausahaan. Jadi ada sebuah referensi yang ditampilkan di layar, teman-teman bisa melihat. Jadi pada share screen ini nanti akan ditampilkan beberapa pedoman mengenai penyusunan proposal, dan juga nanti kalau ada contoh atau referensi dari teman-teman bisa ditampilkan di layar. Jadi untuk yang pertama ini, pada penyusunan proposal itu ada yang disebut dengan sistematika proposal kegiatan. Pada sistematika proposal kegiatan ini mencakup mengenai judul dari proposal kita. Pada sistematika ini tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Pada penyusunannya terdiri dari yang pertama, isian kelengkapan atau disebut sampul dan pengesahan yang dientrikan secara langsung pada simbol MAWA, dan proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, misalnya tugas kita yang mengesahkan proposal ini yaitu dosen pembimbing kita. Jadi seperti itu. Kemudian isian kelengkapan sampul ini meliputi judul proposal, kemudian jenisnya, nama dan nomor induk mahasiswa, asal perguruan tinggi pengusul, dan
penyusulan. Sama halnya seperti di makalah ya, pada sampulnya itu terdapat judulnya, nama, terus mahasiswa penyusunnya, asal perguruan tinggi, dan sebagainya. Kemudian yaitu terdapat isi utama proposal. Isi utama proposal ini dikemas dalam bentuk berkas file, filenya berbentuk PDF. Isinya ini terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf Romawi, bisa dilihat dimulai dari I1 sampai seterusnya. Kemudian diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman inti adalah halaman proposal yang memuat bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Maksudnya yaitu halaman inti ini setelah daftar isi baru dimulai dengan bab dalam proposal tersebut. Biasanya itu dimulai pada bab pertama itu berupa pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan seterusnya sampai pada daftar pustaka. Selanjutnya itu pada isi utama proposal ini, halaman inti memuat maksimal 10 halaman. Bisa kita bilang pada bab 2-nya, pada pembahasannya, memuat halaman maksimal 10 halaman. Halaman inti dan lampiran ini angka Arab. Dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Peletakannya diletakkan pada sudut kanan atas. Penomoran halaman 1 dimulai dari bab pendahuluan. Berkas atau file tadi, isi utama proposal diunggah ke SIM Belmawa dengan penamaan. Penamaan ini terserah sesuai dengan yang kita inginkan, tapi pada intinya nama ini harus jelas. Dan kemudian setelah nama baru diberikan keterangan berupa proposal gitu. Apa nama proposal kita? Setelah penamaan, tujuan ini untuk divalidasi oleh pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Jadi proposal yang ditampilkan atau contoh atau panduan proposal pada salah satu referensi ini yaitu mengenai PKM. Makanya nama dan file proposalnya itu ada PKM. Kemudian setelah penamaan ini harus divalidasi oleh pimpinan perguruan tinggi karena PKM ini menyangkut tentang perguruan tinggi. Salah satunya itu di Universitas Palangkaraya. Kemudian isi utama dari sebuah proposal. Panduan penulisan isi utama proposal ini itu yang pertama tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12. Jadi tipe huruf ini secara umum sudah kita ketahui, begitu juga dengan makalah, majalah atau hal sejenisnya. Ukuran yang pada umumnya dipakai yaitu Times New Roman ukuran 12. Kemudian selanjutnya itu teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan rata kanan. Barangkali untuk
penulisan ini sudah umum kita ketahui. Selanjutnya yaitu layout menggunakan ukuran kertas A4 satu kolom dengan ukuran garis pinggir pada sisi kiri yaitu 4 cm. Untuk sisi kanan, untuk atas dan bawah, ukuran garis pinggirnya yaitu 3 cm. Selanjutnya yaitu format penulisan isi utama proposal, yaitu mengikuti sistematika sebagai berikut. Yang pertama itu daftar isi, bab 1 pendahuluan. Kemudian bab 2, bab 3 diikuti oleh bab seterusnya. Baru ditutup dengan daftar pustaka. Pada bab 1 ini membahas mengenai pendahuluan dari proposal kita berupa uraian latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal itu. Misalnya itu tadi proposal PKMK. Kemudian pada pendahuluan ini memuat tentang apakah komoditas produk proposal kita itu berdasar atas hasil riset pasar atau adanya peluang pasar atau inisiatif sendiri untuk membuka pangsa pasar. Ungkapkan juga pada bab 1 ini kita juga perlu mengungkapkan jenis dan spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi modal, atau pada bab 1 ini lebih menekankan pada tujuan kita dalam membuat proposal ini. Apa latar belakangnya, tujuan kita membuat ini, misalnya usaha, apa tujuan kita berusaha itu. Di pendahuluan ini, di situ kita memaparkan mengenai tujuan dari proposal kita. Selain itu juga kita memaparkan perbedaan dan keunggulan. Misalnya pada proposal kita itu kita menjual produk. Jadi kita memaparkan apa keunggulan dari produk kita dan juga apa kelemahannya atau kekurangannya dibanding dengan produk-produk lain yang barangkali jenisnya hampir sama atau sudah ada. Kemudian kita juga perlu mengetahui calon konsumennya, dan pada proposal itu, pada bab 1 itu kita mengungkapkan keberadaan dan sebarannya. Oke. Barangkali ada teman-teman yang ingin menanggapi sebelumnya, sebelum kita lanjut. Atau ada tanggapan, saran, atau ada info yang didapat dari sumber lain, bisa disampaikan. Dari yang dipaparkan saudara Wille tadi, berarti kita ini harus membuat proposal usaha, berarti ya, nggak boleh dah proposal acara gitu, harus proposal usaha kayaknya. Oh, izin menanggapi.
untuk itu tadi kan ini hanya berupa contoh, misalnya proposal kita ini kita buat dengan latar belakang kita ada usaha. Oh. Berarti Makanya tadi di pendahuluan ini ada dikatakan di situ kita tentukan jenis proposal yang kita buat. Sebenarnya proposal ini banyak jenisnya, bukan hanya untuk proposal usaha, ada juga proposal kegiatan. Seperti halnya contoh kecilnya yang kita ketahui ada misalnya kegiatan atau acara kita, maka kita bisa membuat sebuah proposal di situ. berarti ini hanya sebagai contoh ya, Saudara Willy. Iya. Hanya contoh saja. Oh. Terima kasih Saudara Willy. Sama-sama Saudara Sony. Izin bertanya untuk teman-teman, kan kita di sini membahas tentang kerangka pembuatan proposal kan. Nah, tapi saya masih belum paham tuh apa pengertian dari proposal. Apakah ada yang bisa menjelaskan pengertian dari proposal itu apa? Karena tadi sebelumnya sepertinya belum dijelaskan. Apakah dari teman-teman ada yang bisa bantu untuk menjawab? Atau teman-teman ada dapat dari sumber lain? Bagaimana, ada tanggapan dari Saudara Joshua mengenai pertanyaan Bora? Karena kan kita bahasan kita, tugas kita tentang proposal. Pasti kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu proposal. Apakah Saudara Joshua atau yang lainnya bisa menjawab? Oke, baik. Biar tidak vakum, menunggu Saudara Joshua izin menanggapi lebih dulu. Jadi, menurut dari referensi yang saya dapat, proposal itu adalah rancangan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan serta dijelaskan secara terperinci dan sistematis. Kemudian, proposal ini dibuat untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan secara jelas dan secara detail. Selain itu juga, proposal ini biasanya mencakup mengenai rincian dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Itu saja, barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan. Baik, terima kasih Saudara Willy. Oh ya, tadi jenis-jenis proposal apa aja tadi ya? Ada proposal apa aja? Jadi di sini izin menanggapi lagi. Barangkali nanti teman-teman ada yang ingin menanggapi. Jenis-jenis proposal itu berdasarkan tujuannya ada beberapa. Yang pertama itu ada proposal penelitian. Proposal penelitian ini yaitu proposal yang umumnya digunakan pada bidang akademisi, misalnya proposal penelitian untuk skripsi, tesis, dan lainnya. Proposal ini diajukan sebagai kegiatan penelitian.
Jadi pada jenis proposal ini barangkali kita bisa definisikan ini yang sering dipakai atau yang sering digunakan oleh mahasiswa akhir lah biasanya. Selanjutnya itu proposal kegiatan, yaitu proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Proposal ini biasanya berisi rencana kegiatan, baik secara individu maupun kelompok. Contohnya yaitu proposal mengenai pentas seni dan proposal pameran. Kemudian yaitu jenis proposal yang ketiga, proposal bisnis. Pada proposal bisnis ini itu berhubungan dengan bisnis. Bisnisnya baik berupa perorangan maupun kelompok. Misalnya seperti proposal mendirikan suatu usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan lainnya. Proposal bisnis ini sama halnya seperti tadi yang dijelaskan pada layar screen. Kemudian yaitu bagian 4, proposal proyek. Proposal proyek ini adalah sering digunakan pada dunia bisnis, di mana isi proposal berupa rangkaian rencana kegiatan pembangunan. Itu saja yang jenis proposal yang saya dapat. Kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, disilakan. Bagaimana teman-teman? Adakah yang mau menanggapi lagi sebelum kita lanjut ke bab 2? Lanjut aja, Will. Bab 2. Oke. Baik, kita lanjut. Barangkali nanti untuk melanjutkan menjelaskan ini, saya berikan kesempatan kepada teman yang lain. Pada bab 2, setelah pendahuluan tadi pada bab 1, yaitu dilanjutkan pada bab 2, gambaran umum rencana usaha. Pada bab 2 ini yaitu berisi tentang uraian kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Jadi sesuai dengan jenis-jenis proposal yang kita ketahui tadi, yang dijelaskan di sini itu termasuk jenis proposal bisnis. Pada bab 2-nya berupa sajian secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha dalam bentuk analisis keuangan usaha. Cash flow minimal untuk 1 tahun ke depan yang dapat menunjukkan keberlanjutan usaha. Jadi pada bab 2 ini yaitu menjelaskan gambaran umumnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara saya Sony Antiba. Baik, kita langsung masuk saja ke bab 3, metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan
menyajikan uraian tentang teknik atau cara membuat produk komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya, sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Pada tahap pekerjaan, uraikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan alat atau bahan yang digunakan. Aktivitas pelaksanaan harus mematuhi protokol COVID-19. Jadi, kalau menurut saya, kalau misalnya kita kan lagi bahas proposal ini, kalau kita kan lagi bahas proposal bisnis kan. Kalau berarti kalau dimulai dari bab 2 tadi, kan ini tujuannya kan nyari mitra gitu kan, nyari dana, tujuan utamanya kan. Berarti kalau kita baca pada bab 2 tadi kan, berarti mulai di sini kita udah mulai cara ngapain gitu, ngeyakinin mitranya kan. Nah, di sini kan Oh iya, iya. di bab 2 kan dibilang uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya, peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Terus kan ada juga dibilang kegiatan usaha, ini ada cash flow minimal untuk 1 tahun ke depannya dapat menunjukkan keberlanjutan usaha. Berarti mulai bab 2 kita udah harus mulai bisa meyakinkan gitu. Udah harus kita tunjukkan gimana dia prospeknya ke depannya nanti kan. Terus kan di bab 3 ini kita jelasin lah gimana nanti metode pelaksanaan proposal usaha yang membuat kita itu. Misalnya produknya entah kita buat makanan atau minuman gitu, berarti itulah kita paparkan. Misalnya kita mau buat entah gorengan, jadi gimana lah tahap pengerjaannya kan, berarti aktivitas yang dilakukan, bahan apa yang kita pakai. Terus kalau misalnya mau buat jualan minuman, entah jualan kopi atau minuman dingin apa lain. Terus kan di sini harus dibilang aktivitas pelaksanaan harus mematuhi protokol COVID-19. Berarti kalau maksudnya mematuhi protokol COVID-19 ini berarti semenjak kita udah kena COVID kan. Berarti semenjak situ harus pakai ini supaya orang makin percaya gitu mungkin maksudnya ya. Biar nggak sembarangan. Kalau sembarangan kan kemungkinan besar nggak bakal ada yang mau berbisnis sama kita gitu. Nggak ada mau yang bermitra. Kalau untuk bab 3 ini, adakah yang mau nanggapin? Sudah jelas menurut saya. Terus kita lanjut ke bab 4 aja langsung ya. Coba scroll sedikit ke bawah, Will. Biar kelihatan semua bab 4-nya. Oh, ke atas. Nah, dari situ ya, Will. Kan bab 4 ini biaya dan jadwal kegiatan. 4.1 anggaran biaya. Rekomendasi besarnya pengalokasian dan penggunaan dana PKMK adalah antara 5 juta sampai dengan 10 juta rupiah dengan komposisi minimum 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi. Khusus untuk biaya perjalanan, PKMK hendaknya dilakukan seefisien dan seminimal mungkin dan hanya diperkenankan untuk dalam kota mengingat pelaksanaannya masih dalam masa pandemi COVID-19. Oh, berarti kan kita bahas di sini anggaran biaya kan. Kalau menurutku kan ada dibilang ini rentan biayanya dari 5 juta sampai 10 juta dengan komposisi maksimum 80% untuk operasional. Berarti 80% itu komposisi minimum ya, 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi. Mungkin kalau 80% untuk operasionalnya mungkin maksudnya ke itunya mungkin gimana cara buat produknya. Kalau menurut saya ya 80% itu untuk
produknya, misalnya untuk kita beli bahannya, proses pembuatannya gitu. Kalau dan maksimum 20% untuk administrasi. Berarti kalau kalau untuk biaya operasional bisa, berarti nggak apa-apa lebih dari 80% ini mungkin. Tapi kalau administrasinya nggak bisa lebih dari 20%. Berarti kalau 10% mungkin bisa. Seperlunya saja mungkin. Terus kan khusus untuk biaya perjalanan terus ini biaya perjalanan harus seefisien dan seminimal mungkin. Untuk menghemat maksudnya mungkin ya. Jadi biaya perjalanan itu agar bisa seefisien dan seminimal mungkin, dan mengingat masih kondisi pandemi, jadi penjualan produk hanya bisa di wilayah tertentu, suatu kota. Misalnya kalau kita kan tinggal lagi di Kota Palangkaraya, jadi mungkin hanya di Kota Palangkaraya saja distribusi produknya, mungkin. Terus di sini kan ada lagi dibilang jenis pengeluaran dan pengalokasian dana PKMK terdiri atas 4 jenis pengeluaran. Bagaimana pada tabel 4.1, pengeluaran untuk peralatan dapat berupa peralatan untuk memproduksi konsep digital dan produk komoditas PKMK, atau dapat berupa peralatan untuk membuat contoh PKMK, kebutuhan biaya untuk bahan habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan bahan-bahan dan terlaksananya kegiatan PKMK. Dengan memperhatikan proses pengelolaan PKM berbasis daring, item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB PKMK adalah honorarium untuk. Ini gimana sih maksudnya? Izin menanggapi. Silakan Saudara Willy. Jadi yang dibahas di sini itu mengenai PKM berbasis daring kan. Jadi barangkali untuk honorarium untuk tim dosen ini kan biasanya pada saat offline itu ada biayanya. Jadi karena daring kan untuk pengeluaran dari tim, kemudian dari dosen pendamping itu kan pengeluaran mereka pada saat PKM berbasis daring agak berkurang gitu. Makanya disampaikan di sini item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan. Jadi barangkali kan sudah kita lihat, sudah pada pelaksanaannya untuk honorarium atau honorarium untuk tim ini tidak terlalu memakan pengeluaran yang besar. Makanya dibilang biaya yang tidak diperkenankan. Begitu juga dengan konsumsi untuk tim, dosen pendamping atau pihak ketiga kan, ini PKM-nya atau pembelajaran secara daring ini dilakukan secara daring. Seperti diskusi kita ini kan bisa kita lakukan secara online, jarak jauh. Jadi enggak mesti bertemu atau melakukan suatu diskusi pada tempat yang sama. Jadi dibilang di situ biaya untuk konsumsi tidak perlu. Itu menurut saya. Oh, berarti maksud Saudara Willy gitu, secara tidak langsung kita bisa lebih menghemat gitu ya? Iya, karena tujuannya tadi kan agar lebih hemat dia. Oh. Coba lanjut scroll Saudara Willy.
Sepertinya poin 3456 ini sudah sama seperti penjelasan Saudara Willy tadi ya. Nah, terus ada rekapitulasi rencana anggaran biaya disusun sesuai dengan kebutuhan dan disusun mengikuti format. Berarti di sini berisi perlengkapan yang kita perlukan ya. Perlengkapan dan apa-apa saja biaya yang kita perlukan. Terus 4.2 jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahap kegiatan dan dibatasi selama 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi jadwal disusun dengan bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format pada lampiran 1. Nah, berarti sampai yang perlu kita susun sampai jadwal kegiatan saja berarti. Habis itu tinggal buat daftar pustaka terakhir, kita susun sumber-sumber yang kita pakai. Kan daftar pustaka ditulis dengan jarak 1 spasi, hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang dicantumkan. Oh, ada juga biodata kelompok kita berarti nanti. Nah, biodata tampilan. Terus coba scroll ke bawah. Nah, berarti ada juga nanti ke atas, Wil, ke yang tadi lampiran, Wil. Berarti di sini lampiran 1 nanti berisi biodata ketua dan anggota. Biodata dosen pendamping. Berarti nanti ada biodata kita sama dosen pendampingnya. Terus lampiran 2 justifikasi anggaran kegiatan, lampiran 3 susunan organisasi tim penelitian dan pembagian tugas, lampiran 4 surat pernyataan ketua dan pelaksana. Catatan isian kelengkapan sampul dan pengesahan dientrikan secara langsung pada Simulewis. Apakah demikian yang dapat saya paparkan? Apakah ada teman-teman yang masih ingin menanggapi? Ini udah habis ya, Wil? Materinya, Wil? Nggak ada lagi ke bawah? Untuk proposal sepertinya sudah. Oh, Untuk proposal kegiatan sebenarnya sudah sampai situ aja. Iya. jadi gimana menurut teman-teman? Apakah sudah cukup jelas semuanya? Atau masih ada yang mau ditambahkan? Atau masih masukan gitu? Seleksi dan penilaian proposal ini apakah termasuk kerangka dari proposal kegiatan? Tidak kan? Ini seleksi dan penilaian proposal. Tidak kan? Coba scroll ke atas. Oh, udah enggak lagi. Udah daftar pustaka berarti udah selesai berarti ya? Kalau seleksi dan penilaian proposal kayaknya enggak lagi sih. Iya. Mungkin di bagian seleksi ini di situ tadi harus di ACC oleh dosen pembimbing mungkin. Kan tadi di awal dijelaskan seperti itu. Oh. Berarti ini bukan termasuk dari kerangka proposal kegiatan. Ya, mungkin. Mungkin ini tahap akhirnya penyetujuan proposal itu. Oh. Barangkali ada sumber lain dari teman-teman mengenai contoh proposal atau panduan penyusunannya ini.
atau bisa di share screen. Coba scroll ke atas lagi, Wid. Yang pertama tadi. Izin bertanya dong kepada teman-teman. Ini yang dimaksud ini apa ya? Simbol mawar di sini ya? Apakah teman-teman ada yang tahu? Simbol mawar. Gimana teman-teman? Atau sama-sama nggak tahu kita ya? Gimana? Gimana saudara Sony? Kayaknya kalau simbol Mawa ini udah di luar dari kampus gitu. Soalnya ini kan ada direktorat Belmawa Dikti. Kayaknya apa sih? Sumber Simbol dana, mau oh ini ini kan sumber dana PKMK berasal dari Direktorat Belmawa Dikti katanya. Berarti iya, tempat sumber dana PKMK PKMK berasal mungkin. Oh, oke. Berarti ini mungkin kayak lembaga gitu ya. Lembaga atau apa gitu. Berarti kalau ini kan kita udah bahas strukturnya kan. Berarti kalau nanti kita mau masuk ke tahap pengerjaan, berarti kita harus tahu dulu ya proposal apa mau kita buat. Kita tentuin dulu gitu proposalnya tentang apa. Iya, jadi kita tuh harus nentuin dulu proposal yang kita buat karena setahu kalau setahu saya setiap jenis proposal itu strukturnya berbeda. Misalnya proposal kegiatan dengan proposal keuangan, kan ada itu proposal keuangan. Jadi pasti strukturnya beda dan isinya juga beda. Misalnya kalau proposal kegiatan kan lebih ke kayak bagaimana nanti kegiatan itu agar berjalan. Sementara kalau proposal keuangan bagaimana tentang mengatur uang, begitulah kalau menurut saya. Jadi beda lagi setiap proposal itu, setahu saya beda lagi strukturnya gitu. Jadi kan yang kita bahas ini proposal kegiatan. Jadi ini struktur untuk proposal kegiatan. Begitu saudara Sony. Apakah saudara Sony mengerti? Sudah mengerti saudara Bora. Terima kasih banyak atas jawabannya saudara Bora. Mana saudara Sony? Terus kalau nanti misalnya kan kita buat proposal kan, berarti kita ngajuin apa gitu sumber dananya ke apa itu apa sih Belmawa tadi, coba share screen lagi Wil.
Nah, kalau kita buat PKMK ini berarti sumber dananya kita ajuin ke ini ya, Simbel Mawa itu. Gitu, Pak, maksudnya. Kemungkinan iya sih. Tapi ada ketentuannya di sini sih. Untuk surat pernyataan bantuan dana dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 20% dana yang diajukan tim. Mungkin maksudnya di sini dari total kebutuhan dana itu nggak boleh lebih dari 25%-nya. Mungkin lebihnya itu harus sudah ada dana, misalnya yang dana yang sudah tersedia gitu. Gimana Oh. Wen? Ya. Menurut saya di sini kan dia mengatakan surat pernyataan bantuan dana dan jumlahnya nggak boleh lebih dari 25%. Jadi yang atau bantuan dana nggak boleh lebih dari 25% dari kebutuhan dana atau total biaya misalnya. Yang lebihnya itu barangkali harus sudah tersedia atau diminta bantuan dari sumber lain mungkin. Berarti misalnya kita butuh dananya 1 juta, maksimal kita ajuin kita dapatnya 250.000 berarti ya. Barangkali seperti itu. Kali. Iyalah, karena nggak mungkin kita nggak mungkin kita proposal itu dananya dari satu instansi saja. Kita pun harusnya memiliki usaha lain gitu untuk mendapatkan dana untuk agar kegiatan kita bisa berjalan. Misalnya kita melakukan kita membuat usaha sendiri gitu untuk mendapatkan dana. Karena kan nggak mungkin juga dana kita dari satu instansi saja atau dari beberapa instansi kita meminta dana gitu. Nggak mungkin kita hanya meminta saja. Kita juga harus menghasilkan dana dari usaha kita sendiri. Menurut saya sih kayak gitu. Jadi nggak mungkin 100% gitu. Kalau menurut saya. Setuju nggak? Setuju, saudara. Oh ya, ingin menambahkan itu struktur kerangka pada proposal kegiatan. Perlu nggak sih di proposal kegiatan itu ditambah susunan kepanitiaan pada kerangkanya? Jadi pada proposal itu dibikin susunan kepanitiaan kegiatannya gitu. Jadi misalnya ketua panitia kegiatannya siapa, sekretarisnya siapa, atau itu perlu nggak menurut teman-teman dimasukkan ke kerangka proposal? Karena dari referensi yang saya baca dari internet,
di situ ada susunan kepanitiaan, ditambahkan susunan kepanitiaan. Jadi di bagian itu disebutkan siapa saja panitia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatannya gitu. Gimana menurut teman-teman, apakah itu cocok untuk ditambahkan atau gimana? Karena menurut sumber yang saya ambil dari Google, ada itu hanya susunan kepanitiaannya. Sepertinya sih ditambahkan itu, saudara. Tapi untuk itu nanti dibuat dalam lampiran. Jadi di sini ada beberapa lampiran. Mungkin tadi lampirannya bukan hanya struktur kepanitiaannya, tapi ada juga jadwal kegiatannya atau random acaranya lah, bisa dibilang seperti itu. Oh, jadi itu dimasukkan ke dalam lampiran? Sepertinya iya. Nah, ini tadi biodata ketua dan anggotanya bisa dilihat. Iya, kayaknya dilampirin juga. Soalnya tadi di itu kan Iya, di proposal bisnis tadi yang kita bahas kan ada juga nama tim iya ada. pembagian tugas katanya. Kayaknya ada sih. Ya, tadi dijelaskan seperti itu juga. Ada lampiran. Lampirannya banyak sih. Ada tadi jadwal kegiatan. Baru ini ada lampiran mengenai anggaran kegiatan. Dana, mengenai dananya. Terus kalau kita membuat proposal gitu, kita membuat sebuah proposal, itu ada yang mempertanggungjawabkan nggak? Misalnya, siapa yang mempertanggungjawabkan proposal itu kalau kita membuat proposal? Kita yang membuat proposal atau bagaimana? Misalnya ini contoh proposal itu PKM. Apa tadi PKM? Misalnya kan ini kan proposal PKM, program kreativitas mahasiswa. Jadi kan ini membuat proposal, contoh misalnya ini kan membuat proposal itu PKM. Jadi yang penanggung jawab proposal ini siapa? Apakah yang mereka yang membuat proposalnya atau ada instansi yang bertanggung jawab? Sepertinya ada itu, saudara. Jadi yang bertanggung jawab di sini sesuai dengan yang disampaikan di sini, lampiran mengenai surat pernyataan ketua pelaksana. Barangkali yang menandatangani surat pernyataan ini yaitu misalnya pada sebuah kegiatan yang menandatanganinya yaitu ketua panitianya. Tapi biasanya selain ketua panitia, kalau misalnya dia dalam sebuah organisasi, maka juga diketahui oleh ketua organisasi itu. Oh. Ya, jadi yang melaksanakannya misalnya itu ketua panitia, tapi diketahui oleh ketua organisasi itu misalnya. Itu menurut saya. Oh ya, paham. Paham. Terima kasih penjelasannya, Saudara Wilhelmus dalam Banua. Oke, saudara. Dari tadi saudara Joshua mood terus. Ayo dong. Izin bertanya dong. Itu kalau untuk proposal sendiri. Saudara Joshua dari tadi bertanya terus apakah tidak ada yang ingin disampaikan kah tapi kalau ingin bertanya silakan saja, kami bisa menjawab. Jadi saya kayaknya sih bingung sih, tapi karena udah saudara-saudara teman-teman sudah pada jelasin jadi sudah cukup paham. Tapi izin bertanya lagi dong. Berarti untuk proposal itu sendiri berarti ada kemungkinan ditolak gitu ya? Sama itu
si yang memberikan dana loh, Adalah sama saudara untuk yang Joshua. dana gitu. Berarti ada ya? Kalau murni, kalau pure bakalan pasti diterima dan cair dananya, ya semua orang bakal ngisi proposal lah. Makanya tadi ada dibilangkan di bab 2 tadi kan ada kayak upaya meyakinkan gitu. Kalau misalnya dia, jadi kayak kita nunjukin usaha kita bahwa kita serius gitu biar dapat dananya. Lagian pula kan nggak bisa gimana ya, pemberi dana kan nggak mungkin kita paksa juga. Mereka pasti ada juga yang sanksi atau nggak percaya gitu. Itu saudara Joshua menurut saya. Tapi kalau menurut saya sih pasti diterima, karena kalau menurut saya pasti diterima karena asalkan proposal kita itu jelas tujuannya, jelas dari mana proposalnya, dari mana instansinya, dan terpercaya gitu. Mutlak proposalnya, kalau menurut saya sih itu akan akan diterima, apalagi saling menguntungkan proposal. Misalnya kita meminta proposal, misalnya kan kita mengajukan proposal kepada suatu kelompok gitu atau suatu perusahaan lah. Nah, misalnya kita di proposal kita disetujui, tentu kan mereka juga ingin kalau kelompok mereka agar dipromosikan gitu, misal dipromosikan oleh kita karena kita sudah menerima, karena proposal kita sudah diterima, kayak ada hubungan timbal balik gitu. Pam adalah saudara Joshua. Cukup paham. Terima kasih Saya saudara. setuju sih dengan saudara Bora. Pam Jalo. Anjay. Kalau menurut saya kayak gitu. Izin menambahkan juga, barangkali sesuai dengan yang dikatakan saudara Bora tadi, kan sepertinya itu sudah jelas dan itu harus juga. Kemudian diterimanya proposal itu juga kalau misalnya strukturnya pas. Seperti dijelaskan tadi kan, dimulai dari latar belakang misalnya kegiatan kita itu, kemudian bab satunya mengenai penjelasan tentang kegiatan kita, kemudian mengenai isi paparan mengenai kegiatan kita, kemudian perlu juga penambahan lampiran tadi. Misalnya hal yang penting yaitu yang surat pernyataan ketua pelaksana tadi. Kalau misalnya itu nggak ada kan bisa jadi yang memberikan dana ragu-ragu memberikan dana. Apakah kegiatan ini benar-benar dilaksanakan atau hanya ingin mencari uang saja, kan bisa saja kita berpikir seperti itu. Jadi sepertinya kalau misalnya strukturnya sudah pas, kemudian ditambahkan dengan lampiran-lampiran tadi, ya kemungkinan besar proposal kita bisa diterima. Barangkali sudah banyak yang kita jelaskan. Pasti ada, kalau ada tanggapan lagi sebelum kita akhiri ya. Soalnya juga sudah mulai malam. Memang sudah malam, saudara Willy. Bukan mulai. Sebelumnya, apakah dari diskusi kita ini sekali lagi dari diskusi kita ini, apakah sudah pada jelas, teman-teman? Untuk saudara Joshua, apakah ada pertanyaan lagi? Saya kira sih sudah cukup jelas sih semuanya. Saudara Sony, kenapa tertawa?
Saudara Joshua, Apakah- mukanya jangan setengah-setengah ditunjukin dong. Kita kan lagi diskusi. Masa mukanya setengah-setengah? apakah dari teman-teman sekalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari diskusi kita? Kalau Apa tadi menurut saudara saya, Bora? kita kan duluan Saudara Joshua. Nggak, aku tadi itu mastiin apa tadi yang dibilang si Bora? Apa tadi? Kalau sudah jelas semua, apakah teman-teman sudah jelas semua, ada yang bisa menyimpulkan dari diskusi kita ini? Kan? Karena tanpa kesimpulan, diskusi tidak akan bisa diakhiri begitu, setahu saya. Saya kira saudara Bora sendiri yang bisa menarik kesimpulan. Gimana? Baik, kesimpulan dari saya sih, jadi kita dalam membuat proposal, terutama dalam proposal kegiatan, kita harus sebelum kegiatan itu kita laksanakan, kita harus membuat proposal dulu. Itu proposal kegiatan. Nah, dalam pembuatan proposal kegiatan ini kita harus memerhatikan beberapa hal. Misalnya, ya seperti yang struktur tadi lah. Kita harus memperhatikan strukturnya dengan benar, baik itu dari segi penulisannya, format misalnya tadi format penulisannya 12 gaya hurufnya apa, baru daftar isinya, baru menggunakan angka Romawi pada halaman pertama, kedua, gitu. Jadi kerangkanya harus tepat gitu, sesuai dengan pedoman yang berlaku, agar proposalnya pun bisa selesai dengan baik dan proposalnya dapat diterima. Kalau kesimpulan dari saya sih itu. Apakah yang lain ada bisa menambahkan? Izin menambahkan juga mengenai proposal ini. Intinya proposal itu yaitu berupa rancangan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan serta dijelaskan secara terperinci dan sistematis. Sesuai dengan yang kita diskusikan tadi, sistematis itu harus pas, harus jelas, biar nanti pada saat pengusulan proposal kita itu orang yang membacanya tidak bingung dan percaya serta bisa menerima proposal kita itu. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Baik. Gimana teman-teman yang lain? Apakah sudah cukup untuk kesimpulannya? Apakah ada yang ingin tambahkan lagi? Sudah cukup, Saudara Bora. Apakah berarti dari diskusi kita ini udah ada titik terangnya berarti ya? Dari kesimpulan tadi. Berarti Iya, saudara. berarti diskusi ini sudah bisa diakhiri kah? Atau masih ada yang didiskusikan lagi atau gimana? Atau sudah kita akhiri saja? Kalau saya sih sudah puas dengan diskusi kita. Sepertinya sudah cukup sih. Sudah. Kita berada Joshua Silalahi untuk menutup diskusi kita ini. Dipersilakan waktu, tempat dan waktu, Saudara Silalahi. Joshua Silalahi. Baik. Sekarang kita ada di penghujung dari diskusi kita pada sore hari ini.
Terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya. Diskusi kita dapat lancar pada sore ini. Dan tidak lupa juga kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberi kesehatan dapat melaksanakan diskusi ini, diberi kelancaran. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.